Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember Satu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali pada sore hari ini saya kembali menemani aktivitas Anda sembari menunggu dikumandangkannya azan maghrib atau saatnya berbuka puasa, yaitu menyaksikan dialog Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember, di mana acara ini merupakan persembahan dari Jember Satu TV yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember, dan acara ini juga disupport oleh Informa. Pemirsa, pada sore hari ini ada yang berbeda, di mana narasumber saya pada sore hari ini sangat berbeda dari biasanya. Beliau adalah Nyai Hajah Siti Halimah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Nyai, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi sehat. Alhamdulillah masih sehat, lancar terus ya Nyai puasanya. Alhamdulillah ya. Mbak siapa namanya? Prima. Mbak Prima, alhamdulillah prima terus ya. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, tema dialog kita pada sore hari ini adalah 3S, yaitu santun, sabar, sanggup mendampingi suami dan mengasuh santri. Ini langsung saja nanti dijelaskan oleh Nyai nih, bagaimana Nyai terkait tema pada sore hari ini Nyai. Alhamdulillah. Yang pertama, kita santun kita yang pertama kepada Allah. Gimana kita bisa menjaga yang namanya bulan suci Ramadan. Iya. Santun kita kepada Allah, juga santun kita sesama manusia, dan kita menjaga akhlakul karimah. Juga yang nomor dua adalah S yang kedua adalah sabar. Sabar. Iya. Dan sabar kita menunggu. Menunggu kita sebagai perempuan dan ibu-ibu semuanya, para pencinta TV Jember 1. Jember Satu TV. Jember Satu TV. Iya. Yang sama-sama mencintai sama dengan saya. Kita selalu sabar. Malam enggak tidur, kita membaca Al-Qur'an. Kita banyak istighfar, ada yang menghatamkan Al-Quran, menambah yang namanya amal, menambah namanya sedekah. Dan kita selalu sabar. Kadang kita mau tidur, suami minta kopi, mau tidur, suami kalau muda-muda ya tak tahulah, ya minta sahur lagi kan, kalau itu kalau orang punya Sahurnya suami berbeda tapi ya, beda. Ya. Itu jadi kita selalu sabar. Alhamdulillah, karena setelah itu masa selesai capek, kita kan juga menunggu. Ya namanya faktor menunggu, masalah menunggu itu masalah yang sangat membosankan, betul kan ya? Benar sekali Nyai. Masalah menunggu, masalah yang sangat membosankan. Apalagi menunggu kepastian. Nah, itu dia. Kalau di ini PHP-in ya Nyai. ya menunggu kepastian itu sangat jenuh, sangat membosankan. Tapi kalau kita sabar, insya Allah kita akan sampai nanti pada puncaknya, akan tercapai nanti apa cita-citanya. Itu S yang nomor 2-nya. Yang nomor 3, yang nomor 3 adalah sanggup. Masalahnya keluarga gimana kan, walaupun orang itu ya ekonomi cukup, Allah itu tiada hentinya memberi nikmat pada kita, juga Allah itu tidak ada hentinya memberi ujian pada kita. Benar sekali. Berusaha kita selalu menjadi orang yang innallaha ma'asyabirin. Allah selalu senang pada orang yang sabar. Seperti kita lama sekali mendampingi Syekhona Imam saya Kiai Muzaki, sudah 37 tahun, dikaruniai 5 anak dan 30 cucu. 30 cucu, ya. Banyak sekali. Insya Allah 30 cucu dan 10 cicit. Loh. Alhamdulillah. Dan kita sanggup. Kalau dilihat dari sudut pandang jauh, kayaknya itu sangat hijau yang namanya pohonan, tapi di dalamnya tuh mesti ada tidak enaknya. Tapi saya berusaha, jalan itu enggak saya anggap sebagai jalan yang ada liku-likunya. Saya anggap seperti jalan tol lah gitu. Jadi susah tak anggap bahagia. Diberi bahagia enggak saya anggap terlalu susah. Jadi jalannya itu agak santuy. Kata anak sekarang, santuy. Bahasa kekinian sekali gitu lah.
Luar Ya biasa di awal gitu Mbak perjumpaan Prima. ya. Baik, kita bahas berarti satu persatu ya Nyai ya Iya, terkait 3S itu tadi, mulai dari yang pertama adalah santun, bagaimana kita harus santun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga santun kepada sesama umat manusia Nyai. betul betul Nah, Mbak kalau Prima. santun kepada Allah ini contohnya seperti apa Nyai? Santun kepada Allah kita bisa, yang pertama kita menjaga akhlak kita Mm-mm. pada Allah, yang dianjurkan Allah, yang diperintah Allah. Iya. Yang pertama kita bisa jaga sholatnya, dan juga kita bisa menjaga hati. Karena hidup itu ada puasanya orang yang umum asalkan tidak makan saja. Iya. Tapi ada puasanya orang yang khusus, itu puasa hatinya juga tidak pernah ngerumpi orang, tidak pernah menyalahkan orang lain. Mm-mm. Jadi selalu membenarkan orang yang selalu kurang, itu banyak kesalahan itu selalu kita. Ini kekasih-kekasih Allah, para kiai seperti itu. Tidak selalu menyalahkan orang lain, tapi yang dirasakan tuh dirinya walaupun benar merasa kurang. Merasa Itu santun kurang, pada iya. Allah. Seperti itu Mbak Prima. Iya, berarti bagaimanapun rasa kekurangan yang ada pada diri kita juga kita harus tetap bersyukur ya Tetap Nyai ya. bersyukur, Tidak tetap menjadikan itu bersyukur. kekurangan yang membuat kita semakin down atau semakin terpuruk seperti itu. Betul Nah, Mbak. berarti banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk menjadi pribadi yang santun kepada Allah. Betul. Iya, itu tadi pemirsa sangat luar biasa sekali edukasi yang diberikan Alhamdulillah. oleh Nyai Siti Halimah ini terkait santun, bagaimana kita santun kepada Allah. Nah, kalau untuk santun kepada umat manusia, sesama manusia bagaimana Nyai? Santun sesama umat manusia, Iya. ya kita saling menghargai, sangat Mm-mm. baik orang itu daripada kita. Iya. Karena ada kekasih Allah, rajanya wali Sayyidi Syahdur Qadir Al-Jilani, itu rajanya wali. Kalau rajanya Nabi adalah Nabi Muhammad, Iya. tapi rajanya wali adalah Sayyidi Sultanul Aulia Syahdur Qadir Al-Jilani. Syahdur Qadir Al-Jilani itu kalau bertemu dengan orang yang kaya, Mm-mm. dia langsung pegang dadanya, ya Allah, betapa bahagianya jadi orang kaya itu, mungkin sudah sangat banyak sedekahnya daripada saya. Subhanallah. Mungkin sudah banyak pedulinya sama orang-orang lain, banyak yang namanya sering kasihan, peduli, suka banyak sodakohnya orang kaya itu daripada saya, lebih baik itu. Kalau Sayyidi Syahdur Qadir Al-Jilani itu bertemu dengan orang miskin, ya Allah, orang itu kok sangat miskin. Mungkin orang itu orang surga, tidak sempat membuat yang namanya maksiat, enggak sempat membuat masalah karena dirinya itu betul-betul tidak punya, karena banyak nunduknya pada Allah. Betapa baiknya orang miskin itu. Jadi kekasih Allah yang namanya Sayyidi Syahdur Qadir Al-Jilani itu rajanya wali. Kalau disebut nama beliau kita minta pada Allah bersama-sama, insya Allah banyak kabulnya, dikabulkan dengan Allah. Tidak minta pada wali itu musyrik dan syirik, kita meminta kepada Allah. Kepada Allah. Iya gitu Mbak. Banyak sekali edukasi yang diberikan oleh Nyai ini terkait bagaimana kita harus bisa berbuat santun kepada sesama umat manusia, saling menghargai, seperti itu ya Nyai. Betul Mbak Apa yang Prima. kita terapkan dalam kehidupan kita bersosialisasi bersama tetangga satu sama lain sangat luar biasa. Nah, kalau untuk yang berikutnya adalah sabar. Ini bagaimana Nyai? Memang S sabar berikutnya. itu mudah untuk Iya. diucapkan, tapi sulit kalau kita amalkan. Itu dia Nyai yang jadi Mbak, ya. pertanyaan. Betul. Heeh. Cuma kalau kita berusaha, yang namanya volume hati itu yang mau meninggi itu turunkan. Caranya sabar itu bisa. Saya bukan orang sabar, tapi insya Allah soheb-soheb saya dan anak-anak saya juga, ini ada Kiai Rifai Ihsan dan istrinya, Iya. tahu bagaimana tindak tanduknya yang namanya Nyai Halimah yang sebenarnya. Banyak tetangga sekitar. Sabar itu bisa juga, memang sulit untuk Terapkan, iya. dikatakan, tapi sulit diterapkan. Caranya
bisa sabar kalau kita itu ingat mati, Mbak Nah, Prima gitu. Itu langsung jawabannya sudah langsung Betul, keluar itu Nyai. iya. Saya pun bukan maaf, banyak wali-walinya Allah yang menikah cuma 1 tahun, 2 tahun tuh Bu Nyai udah nggak kuat karena berat memang. Bu Nyai sedunia berat memang. Maaf, yang ditanggung tuh banyak. Terus kenapa? Karena memang yang selalu dibaca di hatinya, dipandang di hati, di perasaan kita hanya Allah, Allah, Allah saja yang selalu dilihat. Karena larinya ke sana, umpang nggak lari ke sana mungkin berat. Karena maaf, mendidik anak kita aja 3 itu sulit, Mbak Prima. Tapi kalau kita supaya kesabaran kita itu tetap mengalir, kesabaran kita mengalir, ya ingat mati tuh ya insya Allah lah perjuangan setitik demi setitik. Syiar Islam seperti Jember TV ini yang selalu syiar kemana-mana, ini juga syiar, ini adalah amal yang baik karena intinya dan isinya adalah kebaikan, menuntun kita ke jalan Allah, apalagi ini kebetulan di bulan suci Ramadan gitu. Wow, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Iya, itu tadi tips yang diberikan oleh Nyai Siti Halimah terkait bagaimana agar kita itu bisa sabar, ingat mati. Betul, kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Iya, Memang sangat betul. sulit sekali ya Emang Nyai untuk sulit. melawan ego kita sendiri, Betul. apalagi ketika ada cobaan seperti Betul. itu. Nah, mungkin selain ingat mati ada lagi tips yang lain Nyai. Betul ini Mbak Irma, ini masalah mati ya seperti mengenang kita yang namanya negara Indonesia sekarang berduka ya Iya. dengan tenggelamnya kapal selam itu, hancurnya juga insya Allah korban yang mempertahankan negara yang demi tugasnya masih seperti mas-mas ini kalau enggak salah 53 tahun. Iya. Bagi orang yang beriman, adanya cobaan seperti apapun asalkan kita itu pada Allah benar, satu, dan kita benar pada Rasulullah, kita benar kepada pemerintah, berjalanlah. Dan gitu ada ayatnya, atiullah, ada ayatnya kalau enggak salah, Apa itu? atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Taatlah kamu kepada pemerintah selama pemerintah itu tidak menyalahi Al-Quran gitu. Kita pegang itu insya Allah kita dapat ketenangan Mbak Prima. Seperti itu. Berarti ya memang tidak bisa berkata-kata lagi nih. Gitu, Mbak. Baik, itu tadi terkait sabar ya Nyai ya. Nah, kemudian berikutnya adalah sanggup mendampingi suami dan mengasuh santri. Betul, ini masalah Ini juga, suami yang sangat berat menarik ya. ini Nyai Betul, untuk dibahas ya. Mbak Prima, di akhir zaman ini sulit ya seorang suami istri maaf yang pernikahannya langgeng Iya. sampai perkawinan emas, perkawinan perak itu ndak ada, katanya orang Madura, yang ada perak deh iya. Perak deh. Jadi banyak yang gugur Mbak Prima, betul. Broken home karena maaf. Iya. Perempuan sekarang itu nggak kayak perempuan dulu. Sekarang itu yang selalu dipegang di depan adalah materai. Materai. Betul. Kenapa demikian Nyai? Nggak tahu ya, tanya aja pada dia-dianya. Masalah materai gitu Mbak Prima. Kalau orang laki-laki bukan materai. Jadi perempuan kalau sudah punya anak 1, 2, 3, 4 berubah sudah bentuk bodinya, Iya. sudah ada perubahan juga lah itu. Jadi cowok dan cewek itu sama sebetulnya egonya Mbak Prima. Tapi kalau kita itu yang satu kenceng, yang satu tuh minggir, insya Allah selamat. Jadi Ya. harus ada yang ngalah ya. Harus Nyai, ngalah. ya. Seperti saya dengan Kiai saya gini, katanya anak-anak Umi kok diam terus ya kalau dimarahi Abah begini, katanya anak saya begini. Gini nak, ada saya punya prinsip. Kita bertengkar kalah dengan suami kalah itu ya kita itu enggak mendapat masalah, namanya kalah enggak masalah. Kita umpama menang bermasalah dengan suami kita enggak mendapat piagam. Ini apa sih untungnya, ya lebih baik diam. Iya. Jadi katanya anak sekarang suami itu selalu the God is all right. Jadi suami itu selalu benar gitu loh Mbak Prima.
Karena suami itu sebagai kepala keluarga ya, Nyai, ya. Jadi apapun masalahnya suami itu tetap benar dan tetap nomor benar, satu dalam asalkan keluarga. dia memang benar. Kalau Iya. cuma ego sedikit gini kan kadang bingung orang laki. Jam 4 maksudnya kita nggak masak, masaknya 4:30 supaya panas. Iya. Kita berbuka puasa bareng-bareng supaya enak, supaya seneng. Kok nggak cepet masak? Udah masak jam 4, setelah masak jam 4 sudah tempe-tempenya dingin, kok dingin lah. Ini kalau kita selalu direspon ini kan masalah, akhirnya nggak berbuka kita. Iya, jadi benar, tertawa Nyai. aja lah. Hanya asalkan hanya itu saja gitu, Mbak Jadi, Prima. menghindari atau meminimalisir terjadinya pertengkaran. Jadi lebih baik diam ya, Nyai. Baik, sangat menarik. Kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda pariwara berikut, Nyai. Iya, Mbak Ya. Prima. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Ramadan. Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Marhaban ya Ramadan. Menjalankan ibadah puasa tentu tidak hanya sekedar nahan perut kosong, tapi juga menumbuhkan semangat terus berjuang. Berjuang menahan godaan, berjuang kerja mencari nafkah untuk keluarga tercinta, dan berjuang untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Ramadan itu ibarat hujan. Ia memelihara dan menyuburkan benih-benih perbuatan baik. Jangan jadikan puasa untuk bermalas-malasan. Tetap semangat dan terus menjalankan rutinitas kita sehari-hari. Semoga Ramadan tahun ini kita, meskipun dilanda musibah, kita sama-sama bermunajah kepada Allah, berdoa kepada Allah agar virus Corona 19 ini atau COVID-19 ini agar segera diangkat oleh Allah SWT. Saya, Haji Abdul Salam Alangsyah, beserta keluarga dan seluruh staf Kinansyah Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dimaafkan segala kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Jember Vision, LO Jimmy Kalisat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Fadil Muzakisah selaku anggota DPR RI dari Komisi 8 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga
kita semakin baik ke depan dengan barokah bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paguyuban TV Kabel wilayah Jember Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merebaknya virus COVID-19 memunculkan stigma negatif dan diskriminasi. Nah, bagaimana agar stigma bisa dihindari? Lakukan cara berikut ini. Penyebutan usahakan memakai nama yang benar, yakni COVID-19. Hindari penyebutan korban kepada mereka yang terkonfirmasi COVID-19. Tidak menghakimi seseorang dengan sebutan penyebab atau penyebar. Sebisa mungkin, berikan semangat kepada pasien COVID-19 dan keluarga. Apresiasi setinggi-tingginya petugas kesehatan. Jangan sebarkan berita tidak jelas, apalagi bohong, terkait COVID-19. Cari dan saring informasi COVID-19 dari sumber yang jelas. Hindari kepanikan dengan menyebarkan berita positif. Sudah jelas kan? Hindari stigma, bantu pencegahan penyebaran COVID-19. Dipersembahkan oleh Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan, NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara, saya percaya. 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 Tes 1. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember, di mana acara ini merupakan persembahan dari Jember 1 TV yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember dan didukung oleh Informa. Sudah memasuki segmen kedua, pada sore hari ini masih semangat ya Nyai? Insya Allah Mbak Prima semangat, mudah-mudahan kita sama semangat. Selalu tersenyum menebarkan kebaikan senyumnya Alhamdulillah. Memang begini karakternya, suka humoris. Selalu santai ya Nyai ya, betul, menghadapi apapun betul, itu, betul, biar juga Prima. tidak semakin tua. Betul. Awet muda Nyai. Ya hampir 60 Mbak Prima. Nah itu tapi masih kelihatan seperti wow. Ya kalau jarak 10 kilo lah kelihatan wow ya. Nyai tadi sudah membahas mengenai 3S, yaitu santun, sabar, dan juga sanggup mendampingi suami dan mengasuh santri. Tapi poin yang terakhir ini masih sedikit sekali yang dibahas oleh Nyai ini. Mungkin bisa diberikan edukasi lagi kepada pemirsa yang saat ini menyaksikan Dialog Ramadan Nyai. Betul, para pemirsa Jember TV. Kita dengan Allah diberi kehidupan. Iya. Mari kita dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Iya. Ibadah kita dan kita bisa menjaga hati kita dan banyak menangis di bulan Ramadan ini pada Allah, dan banyak kita bersolawat. Bersolawat kalau santri, kalau anak-anak sekarang kadang kalau supaya nggak bosan itu dikasih slow sholawatnya. Ya Rasulullah, ya Habiballah,
Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Gitu Mbak Prima, untuk menghilangkan stres Mbak Prima. Keren, luar biasa sekali Nyai baca sholawatnya. Nanti ini Prima langsung minta ajarin Nyai ini. Betul, tapi yang paling enak Mbak Prima supaya dapatnya itu banyak, pendek-pendek aja. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Perbanyak Mbak Prima. Insya Allah kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, dan bersholawat kita diberi ketenangan Mbak Prima. Belum tentu orang yang banyak hartanya itu tenang, belum tentu. Kalau tidak membaca sholawat ya Nyai. Walaupun baca ataupun tidak, jadi harta itu tidak menjamin ketenangan, kedudukan, tahta, harta, wanita enggak menjamin ketenangan. Jadi yang banyak membawa tenang adalah berzikir dan bersolawat Mbak Prima. Berarti itu tandanya kita sebagai umat manusia juga tidak boleh takabur ya Nyai. Betul, bahwa itu semua itu titipan Allah. Nah itu dia, ya. Apapun keadaan kita, entah itu kaya. Betul, justru makin kaya manusia itu supaya enggak dijatuhkan dengan Allah harus makin menunduk Mbak Prima. Man tawaddo'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'afullah. Barang siapa yang congkak, selalu melihat ke atas, merasa aku akan diturunkan dengan Allah, akan dihempaskan dengan Allah. Jadi kalau kita menunduk bahwa ini sekitar seperti rumput, tidak ada apa-apanya, manusia itu betul bodoh, tidak bisa apa-apa, hanya yang bisa Allah. Insya Allah kita akan diangkat derajatnya, juga diangkat kekuatannya Mbak Prima. Mudah-mudahan seperti itu Nyai. Amin, insya Allah. Jadi apapun itu, entah kita sedang dalam ujian, diberikan ujian oleh Allah, selalu ingat kepada Allah. Betul. Dengan tagline yang tadi ya Nyai, ingat mati. Betul, satu-satunya itu Mbak Prima. Satu-satunya, ya. Kembali lagi ke tema pada sore hari ini Nyai, sanggup mendampingi suami ini. Apa, bagaimana tipsnya Nyai agar bisa seperti Nyai ini, rumah tangga bisa awet, kemudian harmonis. Betul. Bagaimana Nyai? Gini Mbak Prima, kalau sudah saatnya menikah itu dengan siapapun, seperti anak saya yang lagi viral ya, berapa bulan yang lalu anak saya yang istimewa itu Gus Fadil ya, Muhammad Fadil Muzaki. Itu sedunia yang ada cuma 3, cuma ya anak saya ini, anak yang nomor 3. Jadi itu rukun kompak dengan 3 istri itu bukan abal-abal, bukan casing. Memang tiap hari seperti itu. Nanti sahurnya akan bersama saya dari dalam, bersama cucu saya bareng-bareng. Ya seperti itu. Nanti kalau ibu yang sepuh itu makan, itu ada ikannya, ada nasinya, ada butir, itu jatuh ada di sebelahnya hidung tuh Mbak Prima, diambil sama yang muda, diambilkan tisu, Mbak ini loh Mbak sampai jembret ke sini gitu saya, diginikan. Iya betul. Nanti kudungnya yang nomor 2 itu gendong anaknya tuh miring ya enggak, sama yang tua dikencengkan. Saya gini, ya Allah anakku, saya nangis. Sampai Nina cantik-cantik, bodinya kulitnya itu Masya Allah putih-putih, jangan body kutilang itulah kata anak sekarang ya. Iya, body kutil kuning tinggi langsing lah. Seperti itu. Cantik-cantik. Diambilkan tisu sama istri yang nomor 2 itu. Ini Mbak, kan yang pertama panggilannya setiap hari itu Umi Mina. Yang nomor 2 itu Bunda Yeni. Yang nomor 3 itu Mama Novita. Novita. Jadi kalau yang Umi yang nomor 1, yang nomor 2 ini banyak butir, nyambil tisu, dibersihkan, dibetulkan. Saya gini, ya Allah, anak cantik seperti ini, saya gini, kok bisa ibu yang pertama madunya lah cara kasarnya. Ada butir jatuh, ada sebelahnya hidungnya dibersihkan, diambilkan tisu. Lek santri Al-Qadiri paling enggak diambilkan tisu, paling diambilkan keset ya. Kayaknya begitu.
Saya dia udah sepuh kok nggak bisa ya. Kiai udah sepuh nak, sudah hampir 80 Mbak Kiai itu. Sudah 77. Alhamdulillah 77 tahun. Anak-anak itu Masya Allah pokoknya kudungnya gantian beli bareng. Sampai minum jamu itu 1 botol bertiga. Iya. Saking rukunnya. Saking rukunnya. Bawa rimpang-rimpang ke dalam itu. Apa ini nak? Rimpang mie gitu. Siapa yang minum? 1, 2, 3 loh. Kok jamunya sama? Mungkin rasa jeruknya juga sama dong. Saya gini. Saya kayak memang bunda yang seneng gurau saya memang. Sama anak saya Mbak Prima. Nggak ada jarak saya. Iya. Ya, saya dan anak tuh nggak ada jarak. Saya mumpung masih sehat, masih hidup, hati saya tak berikan ke anak-anak saya, ke mantu-mantu saya. Jadi nggak ada jarak. Memang saya buat seperti itu karena saya mati itu sendirian di kuburan hanya bersama amal saja. Iya, benar, jadi nggak ada jarak saya dengan siapapun ya. Cuma ya betul tetap menjaga hati dan menjaga akhlak anak-anak itu tetap seperti itu Mbak Prima. Alhamdulillah. Baik. Nah itu tadi menjadi seorang istri yang teladan seperti itu. Selalu manut kepada suami itu kan tidak mudah ya Nyai. Betul Mbak Prima. Betul saya Mbak Prima ya. Lipo itu dalamnya lipo kayak apa ndak tahu Mbak Prima. Suami saya nggak melarang. Saya diarahkan. Mobil ada, kamu walaupun sepeser uang ada, cobalah belanja keluar. Tapi saya memang nggak mau. Iya, sampai watu ulo tuh sampai sekarang saya nggak tahu. Kalau ulonya watu saya tahu. Iya, tapi ke watu ulo sampai sekarang nggak tahu. Ya ini, ke lipo nggak tahu Mbak Prima ya. Lipo tuh kayak apa sampai cucu saya, mari Mbak Putri sama cucu saya yang di menantu Bupati Jember. Mari Mbak mau diajak itu, enggak nak saya punya ada mau tapi apa sih di situ tasnya ada nggak usah sudah. Ya nemeni suami itu aja suami saya hampir 80 ya sakit-sakitan. Makin sakit-sakitan saya bukan hanya sekedar cinta. Di situ ada cinta saya, di situ ada kasih sayang saya. Jadi makin nggak bisa meninggalkan agak lama sedikit nggak bisa Mbak Prima kasihan. Jadi saya gini sekali kamu baik harus baik sampai akhir hayatnya nanti harus seperti itu. Ke badan saya bicara seperti itu saya. Alhamdulillah agak bisa lah sedikit. Ini saya sampai gobios ini gitu ya. Ketawa terus sama Nyai. Alhamdulillah. Sangat bermanfaat tausiahnya. Nah Nyai kembali lagi ke tema. Kadang ada seorang suami juga yang biasanya ada yang kardiman gitu kan kalau kata orang Jawa. Iya kardiman. Itu bagaimana kita sebagai seorang perempuan khususnya seorang istri untuk melayani suami yang seperti itu Nyai? Itu jangan dibahas Mbak. Jangan dibahas. Kenapa demikian karena Nyai? memang karakter. Karakter. Orang laki itu cari di Jember sampai di dunia manapun seperti itu. Itu memang mumpung nggak ada orang laki ini ya. Saya bicara seperti ini. Orang laki Jember dimanapun karakternya ya kardiman itu sudah mendarah daging. Betul. Mumpung nggak ada orang laki saya berani bicara seperti ini. Gitu. Juga karakternya perempuan kardiman juga. Sama-sama jangan selalu menyalahkan seorang suami karena seorang suami maaf satu punya kopiah katanya orang Madura bahasa Inggrisnya songkok ya. Iya songkok ya. Punya kopiah 1-2 tahun nggak beli loh Mbak Prima ya. Nggak beli ya. Tapi kalau perempuan kudung warna apa yang tidak ada kuning tua ada cari yang kuning muda. Betul kan? Iya apalah namanya skincare ini itu orang laki kan enggak. Jadi orang laki itu satu katanya Kiai gini. Pokoknya saya punya istri 1 nggak masalah. Yang penting lah nggak soleha bener tapi ya agak soleha sedikit lah. Jadi istri soleha itu penting betul menyejukkan hati. Ya katanya Bang Roma kan begini. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha. Katanya Bang Roma ya. Lah ini, jadi saya berpegang itu seperti itu berpegang belajar saya karena Rasulullah berdawuhnya seperti ini kata Rasulullah jannati fi baiti surgaku ada di rumahku karena istri selalu menyejukkan suami. Mbak Prima tanya ke anak-anak saya ke khodam saya yang meladani tamu.
Saya matur ke Kiai gini, Kiai saya mau ke Banyuwangi ya, ke kakak saya seharian kayak gini, seharian karena mau silaturahim. Jangan terlalu lama kamu ninggalkan saya, mati aku kalau kamu mati pokoknya, sumpah ini. Kiai tidak masuk, karena saya memang orangnya saya agak longor saya, tapi longor bener loh ya. Iya longor di bener tapi gitu. Jadi berusaha ya alhamdulillah agak bisa lah sampai akhir hayat nanti menghembuskan nyawa yang terakhir insyaallah kita bisa ya. Alhamdulillah amin. Jadi memang perlu digarisbawahi dan kita tahu semua bahwa laki-laki itu iya. Jadi maaf, yang ustadz, yang bukan ustadz, yang kiai, yang pejabat, asalkan laki-laki podo. Kata bahasa Inggrisnya pada bayi gitu. Pada bayi. Jadi satu-satunya jalan perempuan harus mengalah, merendahkan hati dan sudah lu menunduk. Insya Allah itu kita bisa sudah. Maaf, karena saya punya teman menikah sampai 4 kali, katanya nggak ada kecocokan, katanya nggak selangkah, katanya nggak seide. Mbak mau habis berapa? Saya gini, kalau dicari kurangnya, anggap selalu orang laki itu benar, asalkan nggak salah pada Allah, asalkan nggak salah pada pemerintah, sholatnya bagus. Kalau masalah ego tuh jangan dibahas. Kalau pegang itu insya Allah kita bisa jadi contohnya anak. Maaf Mbak, karena kalau sekarang ya ibu rumah tangga kalau sudah broken home itu sulit untuk mendidik anak, karena anak seperti ini mau ikut ke ayahnya, didikan orang tua laki ndak bisa, ikut didikan seorang ibu ndak bisa Mbak Prima, seperti itu. Jadi demi anak lah, demi ke depan kita. Terus sekarang itu yang dipegang dengan masyarakat, yang dipegang oleh pemuda-pemuda bukan hanya kola, bukan hanya kata, bukan hanya bicara, tapi langkah Mbak Prima. Mbak Prima, kelakuan sehari-hari gimana kita, itu yang dibaca. Mudah-mudahan kita bisa, itu namanya halia. Amin, amin ya robbal alamin. Sangat menguras energi nih. Betul, Mbak Prima sampai keringetan. Ketawa terus dari tadi Nyai. Masih ada yang belum dibahas ini Nyai. Monggo. Mengasuh santri, namun bisa dijelaskan setelah jeda pariwara berikut Nyai. Betul. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Ramadan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Sudah tiba bulan suci penuh barokah dan ampunan. Bulan Ramadan 1442 Hijriah. Meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, mari tetap sambut bulan Ramadan dengan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tetap tebarkan kebaikan dengan semangat Islam rahmatan lil alamin. Mari saling menjaga lingkungan dan keluarga kita dengan mematuhi protokol kesehatan saat menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Saya Hedi Siswanto, Bupati Jember. Saya Kasih Wajarini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara
saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara 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 saya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Jember Vision, LO Jimmy Kalisat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama pandemi virus COVID-19, WHO dan pemerintah giat mengingatkan agar masyarakat rajin cuci tangan. Meski kelihatannya sepele, mencuci tangan ternyata harus dilakukan dengan benar. Begini caranya. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Gunakan sabun, lalu gosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok punggung dan sela-sela jari luar tangan kiri maupun kanan. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Keempat, kunci jari-jari sisi dalam kedua tangan. Kelima, gosok ibu jari dalam genggaman. Keenam, rapatkan ujung jari dan gosokkan pada telapak tangan. Ketujuh, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian. Setelah selesai, tutup keran dengan siku. Dipersembahkan oleh pandemi COVID-19 menyadarkan kita perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Begini caranya. Menjaga kebersihan tangan merupakan awal pencegahan masuknya virus. Sistem imun yang kuat merupakan benteng terbaik terhadap serangan virus. Olahraga menjaga stamina sekaligus bermanfaat mengurangi rasa bosan. Berperan membentuk vitamin D3, bermanfaat meningkatkan imun tubuh, membantu meningkatkan sistem imun tubuh dan mengurangi stres. Nah, simpel kan? Jadi, kita bisa tetap sehat meski di tengah pandemi. Dipersembahkan oleh Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara 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 saya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Fadil Muzakisah selaku anggota DPR RI dari Komisi 8 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga kita semakin baik ke depan dengan barokah bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1. Baik pemirsa.
pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Ramadan pada sore hari ini yang disiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Masih semangat Nyai, suara saya sudah hampir habis ini, ketawa terus baru Insya Allah, suara saya makin menambah Mbak Prima. Makin semangat saya, makin melemah ini, semakin hilang, ketawa terus. Memang sangat luar biasa edukasi yang diberikan oleh Nyai ya, bermanfaat khususnya untuk kita semua yang saat ini sedang menyaksikan Dialog Ramadan, baik pemirsa Jember 1 TV yang ada di rumah, juga para santri yang hadir di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember, juga para kru ini merasa terhibur dengan pemateri pada sore hari ini. Baik Nyai, ini masih ada beberapa pertanyaan tadi yang belum dibahas oleh Nyai, tapi kita lanjutkan setelah sesi tanya jawab ini Nyai ya. Nah, ini mungkin dari santri sudah ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nama saya Siti Safiko, perwakilan dari Santriwati Putri Al-Qadiri Jember. Iya, Siti Ngapunten Nyai, saya ingin bertanya. Tadi sudah dijelaskan di ayat Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa atiu ulil amri minkum, bahwasanya kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemerintah. Bagaimana ketika pemerintah kita itu seorang non-muslim? Apakah kita harus taat kepada pemerintah tersebut? Ya, demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus Nyai. Betul. Iya, bagaimana? Insya Allah pemerintah kita muslim semua. Muslim semua. Umpama non-muslim, kita kan gak ngikuti secara keyakinannya nak. Iya. Kan yang diikuti yang umpama non muslim kan dia nggak ngimami di masjid, hanya yang dibahas, yang ditata masalah pemerintahan, kan hanya itu. Ya itu masalah ulama-ulamanya Allah, ada yang suka ya membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kalau menurut saya yang diikuti hanya program-program pemerintahan dan kenegaraannya saja. Masalah keyakinan kita harus tetap ikut ulama kita, imam kita yang sudah kita yakini. Lah seperti anak santriku, anak-anakku Kiai Musaki itu kan dulu mondoknya ada di Tebu Ireng ya, juga dia sering berjamaah ke Kiai Hamid Pasuruan. Dari Jember hanya sholat subuh ke Pasuruan, kepingin berkah doanya Kiai Hamid Pasuruan. Istiqomah dengan istiqomah. Alhamdulillah Al-Qadiri menjadi berkembang seperti ini, bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di Malaysia, juga di Singapura, insya Allah 4 negara kalau nggak salah Mbak Prima. Alhamdulillah. Keren sekali. Yaitu. Jadi kita masalah ketaatan jangan taat. Nah, jadi yang di peraturannya saja, soal keyakinan dan ini tetap tidak taat. Kita akan menaati masalah program pemerintahnya saja. Nah seperti itu. Cuma alhamdulillah di Indonesia ini kita selalu punya pemimpin yang Islam. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana Mbak? Sudah bisa dipahami ya? Nah, jadi kembali lagi tadi jawabannya dari Nyai, kita hanya bisa menaati peraturan dan juga program kerja dari pemerintah. Betul, Mbak Prima. Urusan keyakinan kita langsung kepada masing-masing Allah pada ya. Allah, kita akan mengikuti imam kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, gitu Mbak Prima. Baik, ini ada lagi santri yang ingin bertanya? Ya, boleh perkenalan diri dulu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cepat-cepat sayang, ada jeda. Nama saya Jamila Koratayun, perwakilan dari Santriwati Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Ngapunten Nyai, mau bertanya, di dalam hadis kan sudah dijelaskan bahwasanya surga seorang istri ada di suami dan surga seorang suami ada di ibunya. Lalu bagaimana kalau ada seorang suami yang terlalu terobsesi untuk mengejar surganya, yaitu berbakti kepada ibunya, sampai dia itu melalaikan istrinya dan tidak pernah menafkahi istrinya. Apakah istri itu tetap harus sabar dan sanggup mendampingi suami yang sifatnya seperti itu?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus-bagus pertanyaannya. Oh, bagus. Ini simple dan poin ini. Gini masalah memang seorang laki-laki kan harus taat setelah pada Allah kepada ibu ya. Iya. Betul, kepada ibu. Tapi kalau seorang laki-laki suami kita itu memang tidak ada yang untuk buat nafkah dohirnya ya, karena masalah COVID seperti ini. Iya. Itu jangan terlalu dituntut karena kalau memang tidak ada, kalau ada istri ya caranya pakai takalam yang kolil tapi bagus, dawuhnya sedikit tapi bagus. Ini Mas, kita punya tanggungan ini anak kita. Tapi perempuan mau bicara seperti itu, meminta nafkah pada suami, itu dalam keadaan suami punya nak. Lah somak tanya saya penjenengan sama Kiai Umar, seorang perempuan yang membantu suami dengan kerja demi kesuksesan bersama, seorang istri membantu mengurusin anaknya, juga seorang istri membantu belanja rumah tangganya, meringankan beban seorang suami. Ini diringankan siksa kuburnya ya, kalau enggak salah seperti itu. Cuma hadisnya saya lupa karena ini lama Kiai Umar baca. Maaf, saya kalau tanya ke Kiai ini anak-anak saya tahu. Belanja Nyai ku sehari berapa? 6 juta dong. Karena yang dikasih makan kan lebih 3.000. Iya. 6 juta tiap hari. Maaf. Kiai Muzaki punya rezeki ada, tapi kadang saya minta Kiai minta sumbangan dikit Yai, nanti ini 6.400.000. Kadang dikasih segini, kadang segini, saya bilang cukup gitu aja lah. Dan karena kalau kita meringankan, insya Allah nanti siksa kubur kita akan dikurangi dengan Allah. Amin, sebab taatnya pada ya suami. Robbal alamin. Tapi kalau bagaimana halnya kalau sang suami tersebut sampai menelantarkan istrinya Nyai? Itu hak dia ya, jadi urusannya bersama Allah. Kan memang kalau seorang suami melantarkan istrinya seperti itu, dengan Allah hukumannya pada dia-dianya sendiri sudah. Tapi makanya penting sekali bagi masyarakat yang ada di Jember atau yang ada di negara Indonesia ini, harus bisa mengaji. Kan sekarang hadis-hadis itu mudah Mbak Irma ya. Ya mudah, kita mau lihat di YouTube itu mencari betul itu sangat mudah ditelan. Cuma pelajaran yang keyakinan jangan cari di itu, kita harus punya guru, betul harus punya guru betul ya. Kalau cuma masalah hadis pendek, mencari yang namanya hadis-hadis pendek cari di YouTube, kita baca, diamalkan. Tapi yang paling istimewa itu kita harus mencari kiai. Jadi enggak, katanya orang Jawa enggak karepe dhewe seperti itu. Sekarang kayaknya lebih gumingan YouTube-nya. Jadi bertanya enggak ke kiai sekarang. Kalau dulu cari namanya anak aja sowan ke kiai. Sekarang boten, cukup cari di situ ya. Cukup cari di Google ya. Di Google ya. Karena dengan mudahnya perkembangan teknologi sekarang ya Nyai. Betul. Cuman ya harus pintar-pintarnya kita. Betul. Makanya sekarang ini maaf Mbak Prima, barokah itu dikurangi dengan Allah. Kiai manapun sedunia kiai itu bagus semuanya, bagus semuanya kiai kan. Man jarol ulama faka'annama zarol ambiya, katanya Rasul. Barang siapa yang sowan ke dalamnya ulama, koyoto sowan maring nabi-nabinya Allah. Di akhir zaman ini jarang orang sowan ke ulama, bisa sowan kalau sudah terhimpit hutang Mbak Prima, baru sowan ke kiai. Aduh. Betul. Ini fakta, bukan mitos loh ya. Ya enak santri apa lagi? Jadi Bu Nyai berdoa pada Allah, santri Al-Qadiri jadi santri dan wanita yang qanaah apa adanya. Amin. Karena kita selalu qanaah, selalu nerima dan nerima, dengan Allah akhirnya diberi nanti. Diberi kayak Nyai Muzaki, alhamdulillah. Ini ada saksi hidup, ini ada Kiai Rifai. Saya masuk sini enggak seperti ini nak. Saya dulu hidupnya di itu, rumah saya di Pengurus Putri. Kalau mau mandi ke sungai itu, di Cambaan itu. Enggak langsung seperti ini nak. Jadi prosesnya ini masih 37 tahun. Sekarang ini ada hadiah dari Allah, karena dulunya sudah banyak susah, banyak ribet, banyak repot. Sekarang sudah diberi kemudahan dengan Allah, alhamdulillah.
Jadi santri Al-Qadiri belajar yang satu taatnya pada Allah, bahwa merasa kita hidup di mana-mana selalu dilihat Allah, betul. Anak-anakku santri putri Al-Qadiri juga masyarakat, dan kita kalau selalu merasa bersama Allah, hidup di mana akan selamat sayang. Dan kita tambah di bulan Ramadan. Walaupun satu botol aqua, kita harus menambah yang namanya sodakoh. Sodakoh di bulan Ramadan, 1 piring nasi akan dibales dengan Allah 1000 piring, Mbak Prima. 1000 piring. Pahalanya, alhamdulillah. Nah, itu dia. Berarti kita sebagai umat muslim dengan datangnya bulan Ramadan ini harusnya kita semakin gencar melakukan ibadah dan memperbanyak ibadah sedekah. dan sedekahnya, betul. Jadi itu. orang yang banyak sedekah itu, hai santri anakku juga Mbak Prima dan masyarakat Jember dan sekitarnya. Umpama kita masih dikasih ujian dengan Allah 50%, karena saking istiqomahnya bersedekah, ujian akan diturunkan 20%. Asyodaqatu tadfa'ul bala wa jalbil barokah. Sodakoh itu bisa nolak belai, masalah-masalah musibah, dan Allah akan menurunkan barokahnya, tentrem rumah tangga, anaknya sukses, santrinya berkah. Nah seperti itu Mbak Prima. Mudah-mudahan Nyai juga bisa makin bisa menambah dan anak-anakku santri putri bisa mengamalkan, nggih. Amin. Mudah-mudahan juga Nyai Siti Halimah ini selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Biar bisa memberikan tausiah lagi kepada pemirsa Jember 1 TV. Ini tausiahnya orang usianya hampir 60 sudah keberak ke temor katanya. Ketawa lagi Nyai. Iya, keberak ke temor. Alhamdulillah Mbak Prima. Iya, ini sudah memasuki segmen ketiga, segmen terakhir ya Nyai ya. Tapi masih ada beberapa yang belum dijelaskan tadi. Sanggup mengasuh santri ini Nyai, bagaimana ini? Keluh kesahnya selama ini bagaimana Nyai selama mengasuh santri Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember Nyai? Betul gini Mbak Prima, karena di Al-Qadiri ada putra-putri saya dan juga ada kiai-kiai kayak Kiai Firfai dan ustadz-ustadz semuanya adalah kiai semua, karena dia yang mengajar, dia yang mendidik. Kalau yang merasa bisa itu Nyai Halimah bisa, saya enggak bisa Mbak Prima. Lah saya sanggup. Karena sanggup ini saya serahkan kepada Allah, saya berdoa supaya diselamatkan, disukseskan, juga diberi berkah dengan Allah, dimanfaatkan ilmunya. Jadi masih sanggup berdoa dan saya masih sanggup menitipkan kepada Allah. Mungkin kalau saya yang menjaga santri dan mengasuh santri Mbak Prima nggak bisa, tapi pasrah pada yang membuatnya, yang menciptakan hidup kita itu santai Mbak Prima, asalkan Bu Nyai harus istiqomah mendoakan santrinya. Sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Aduh, Nyai sebelum kita tutup acara pada sore hari ini Dialog Ramadan, boleh Nyai memberikan kesimpulan terkait tema pada sore hari ini adalah 3S, santun, sabar, dan sanggup mendampingi suami dan mengasuh santri. Kesimpulannya saja Nyai. Kesimpulannya gimana maksudnya? Oh, kesimpulan intinya yang pertama yang saya menangis pada Allah itu supaya santri ini betul-betul manfaat pada bangsa dan negara, betul-betul menjadi orang yang beri manfaat pada sekitarnya, yang mana yang didawuhkan Rasul khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat kepada orang lain. Ini yang saya selalu titipkan kepada kiai-kiai dan sekitar Al-Qadiri, ustadz dan ustadzanya dan seluruh santri. Kesimpulannya di situ supaya santri ini betul-betul ya punya karir yang baik, punya prestasi yang baik, pendekatan dirinya pada Allah semakin baik, sholawatnya makin baik gitu Mbak Prima. Insya Allah akan dijamin dengan Allah ketenangan hatinya dan jodohnya. Kesimpulannya di situ Mbak Prima.
Baik, sangat menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini bersama Nyai Haja Siti Halimah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Nyai ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan tentunya ibadah kita pada sore hari ini dan di bulan suci Ramadan ini selalu membawa berkah dan kita juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kita sudah menemani Anda pada sore hari ini dalam dialog Ramadan sembari menunggu dikumandangkannya azan maghrib atau saatnya berbuka puasa. Sekali lagi kami ucapkan kepada Nyai Haja Siti Halimah sudah berkenan menjadi pemateri pada sore hari ini. Terima kasih Nyai. Terima kasih juga pada Mbak Prima sama anak-anakku, kru-kru Jember TV 1 Jember. Mudah-mudahan semakin manfaat ke depan, diberi berkah dengan Allah. Yang masih belum punya jodoh dikasih istri yang solihah. Alhamdulillah, terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1.